K-Light FM, Bandung's inspiring sound. K-Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat K-Light, ketemu lagi kita ya. Alhamdulillah senang sekali saya Vivi Selvia Kusman bisa kembali lagi menjumpai Anda. Tentu saja dalam perbincangan yang sangat menarik ini sahabat K-Light. Dan kali ini tentu saja saya ingin mengajak Anda untuk menceritakan sebuah kisah dalam novel Ku Peluk Engkau Dalam Doa. Jadi ini sebuah deep talk and book launching begitu ya. Dan seperti yang Anda lihat sahabat K-Light sudah ada seorang yang cantik di sebelah saya ini. Ada narasumber kami Ibu Dr. Evi Fauzia Anas. Beliau adalah pencipta atau pengarang dari novel Ku Peluk Engkau Dalam Doa ini begitu ya. Dan jangan lupa sahabat K-Light, Anda juga bisa menikmati perbincangan kami ini lewat YouTube tentu saja dan juga lewat radio analog di 107,1 K-Light FM. Nanti Anda juga bisa ikut bertanya di 0812 203 1972 dan akan mendapatkan ini nih ya di depan saya ini buku giveaway bagi 3 orang yang beruntung begitu ya. Jadi silakan nanti Anda bergabung. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama Ibu Dr. Evi. Ibu Dr. Evi yang tulis ini. Gimana Ibu, boleh cerita nggak mengenai kesibukan Ibu saat ini? Di tengah-tengah kesibukan Ibu masih sempat Ibu menciptakan sebuah novel yang luar biasa. Silakan Ibu. Betul. Halo sahabat K-Light, selamat siang. Perkenalkan saya Evi Fauzia Anas. Saya penulis buku dan saya juga sebagai kepala sekolah aktivitas saya. Selain itu saya menjabat komisaris utama di PT Gema Komputer yang bergerak di bidang digital dan juga PT Gaido Travel and Tours yang bergerak di bidang perjalanan haji dan umroh begitu. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan saya menulis buku. Karena untuk mengisi kesibukan tersebut ya dengan menulis begitu. Biasa ya. Ini kalau bicara soal menulis itu kan mungkin tidak serta-merta lalu tiba-tiba menulis gitu ya Bu ya. Apa Ibu memang dari kecil hobi menulis begitu sampai luar biasa ini sebelum saya baca sedikit aja ini kata-katanya luar biasa Bu. Dan ini memang boleh disampaikan Bu based on true story juga gitu ya Bu ya, dan juga ini diselipkan ayat-ayat Al-Qur'an pasti ya Bu ya yang memang betul-betul kayaknya ya itu tadi Kepuluk Engkau Dalam Doa. Tapi sebelumnya ya itu tadi apa yang membuat Ibu tuh suka banget sama menulis gitu? Gimana Ibu, boleh diceritakan sejak kapan? Sebenarnya dari awal ya, dari awal waktu kecil itu, jadi kebiasaan-kebiasaan membaca di rumah. Role modelnya di rumah itu adalah Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu itu sebagai seorang pendidik, beliau mengajar sebagai seorang guru dan otomatis di rumah banyak buku, begitu sampai garasi itu penuh dengan buku. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, kebiasaan habits membaca, itu jadi timbul rasa kesukaan untuk menulis. Awalnya tulisan-tulisan kecil atau misalkan bentuk jurnal atau makalah-makalah gitu, yang akhirnya bisa dibukukan seperti itu. Kemudian waktu kecil juga saya memang waktu remaja nih, waktu SMA ya, biasanya suka ini ya, membeli buku ke Palasari. Waktu itu kan suka diberi uang jajan oleh ibu. Uang jajan tersebut di tahun 90-an itu hanya Rp50 gitu, uang jajan sama buat ongkos naik angkot pergi ke sekolah. Nah, pada waktu itu saya tuh nggak jajan, nggak naik angkot, tapi jalan kaki begitu. Jadi kalau ke sekolah tuh jalan kaki. Nah, uang tersebut saya tabung, udah gitu sudah dapat nih 20.000, bukan banyak ya, 20.000. Kita jalan-jalan ke Palasari, beli buku, tapi bukunya bukan yang mahal-mahal, buku-buku ini apa kayak buku bekas gitu ya. Tapi bagi saya tuh yang penting isi.
gitu. Yang penting isi, bukan jenis bukunya, tapi yang penting isinya. Dan kita dapat banyak gitu dari uang 20.000 tersebut. Nah, dari situ karena kesukaan dan kecintaan terhadap buku tersebut, sering baca, dan akhirnya jadi hobi menulis begitu. Begitu. Jadi itu dari sahabat Kerat bisa mendengar langsung dari Ibu Dr. Evi ini ya, bahwa beliau di tengah-tengah kesibukannya memang dari kecil sudah senang menulis begitu ya. Lalu kemudian kesenangan membaca itu yang ditularkan untuk menulis gitu, itu udah berapa lama Ibu? Jadi maksudnya memang sudah lama. Maksud saya launching menjadi sebuah novel seperti ini. Kan maksudnya kotak-kotak gitu ya, kalau saya juga senang nulis-nulis tapi kan nggak bisa bikin novel Bu. Ini tiba-tiba aja gitu. Apakah cerpen dulu gitu Bu atau gimana? Enggak sih, jadi sebelumnya itu ketika kita menulis di kertas-kertas kecil gitu, kemudian kayak jurnal ataupun makalah-makalah gitu, lama-lama kalau dibukukan ini bagus ya, tapi belum berani terbit gitu, belum berani diterbitkan. Nah, tahun 2003 baru kepikiran gitu untuk mencoba untuk menerbitkan buku, tapi tidak novel. Waktu itu lebih ke karya ilmiah. Jadi lebih banyak karya ilmiah karena itu adalah bidang saya, Ibu ya. Bidang saya di akademisi. Karya ilmiah lebih banyak. Kalau ke novel tuh baru sekarang. Oh, begitu. Tetapi perjalanannya ini di tahun 90, ceritanya tahun 90-an, tapi baru dirilis dan diterbitkannya sekarang. Karena baru kepikiran, sudah misalkan saya sudah 17 buku untuk karya ilmiah. Nah, ternyata ada saran kayaknya bagus deh kalau mencoba untuk membuat novel gitu. Saya pikir kan kalau untuk berimajinasi lumayan lama waktunya ya. Saya sudah perjalanan sendiri begitu. Itu baru mau saya tanyakan Ibu. Karena kan sepengetahuan saya namanya membuat novel itu kan ya selain memang betul ya based on true story, tapi kan setidaknya imajinasi kita juga harus jalan. Itu kan juga butuh mood gitu ya Bu ya. Nah, itu gimana di tengah-tengah kesibukan Ibu untuk tetap menulis, moodnya tetap maksudnya tetap ada gitu, moodnya tuh gimana Bu? Ya, boleh disampaikan sama sahabat Kelight. Di waktu-waktu senggang saja sih kalau misalkan mood itu, tapi kadang-kadang bukan mood yang menyenangkan ya ketika menulis itu. Lebih ketika kita punya masalah. Lebih ke mellow-nya. Iya, ketika kita bersedih. Jadi kita menulis dalam ketika menulis sambil nangis tuh malah lebih berasa, lebih berasa ke hati. Kayak ini juga saya nulisnya sambil nangis itu sebagian gitu. Jadi justru ide-ide itu muncul kalau kita lagi banyak masalah gitu. Itu lebih betul ya. Berbeda gitu. Justru kalau di saat senang jarang. Ya benar. Tapi di saat sedih sampai berapa halaman gitu kita bisa menulis gitu. Kita bisa menuangkan emosi kita, ekspresi kita. Jadi lebih ke mental terapi begitu untuk menulis itu, dan lebih berasa plong. Ketika kita mempunyai beban berat, sedih segala macam, itu ditulis agak-agak mengurangi begitu dengan cara menulis. Jadi tertuang ke dalam tulisan rasa emosi kita begitu, Teh Vivi. Baik, oke Ibu. Jadi kalau bicara soal itu tadi ya, diawali dari hobi membaca, lalu kemudian menulis, dan akhirnya bercerita imajinasi perjalanan hidup Ibu begitu ya, yang dituangkan. Jadi kalau misalnya bicara soal jenis ini, kan tadi Ibu ceritakan awalnya ada karya ilmiah ya, sesuai dengan ininya Ibu, bidang Ibu. Tapi kalau ini mah novel ya Bu ya, karena cerita yang memang ini fiksi, bukan, tapi betul kisah perjalanan nyata. Ibu, cerita nyata. Autobiografi. Iya, penasaran pengen tahu kisahnya gimana gitu ya? Gimana tuh Bu? Boleh dapat di mana tuh Bu? Jadi nanti lebih detail dan penasarannya ada di buku ya. Jadi ini mengenai di situ ya kisah percintaan spill sedikit Bu. Ya, ini mengenai cinta yang tidak bisa digenggam. Jadi sedih nih. Cinta yang memang tidak ditakdirkan untuk bersama, tetapi masih tetap menetap di hati, di relung hati yang paling dalam. Dan itu sebenarnya doa adalah cinta dan cinta adalah doa, dan ternyata dengan cara tersebut itu lebih lebih suci. Maksudnya lebih rasanya tuh lebih berbeda, lebih abadi begitu. Dan cinta ini perjalanan tentang Rara dan Patan, di situ tokohnya inisial saya dan juga
teman dekat saya. Iya. Waktu itu kita saling suka, saling kagum, tetapi tidak pernah terungkap itu, gitu. Kadang dari jauh, misalnya kita kan teman kuliah nih, teman satu kampus, satu Iya. kelas juga. Iya. Kadang beliau duduk di depan saya di belakangnya gitu. Nah itu paling kita tuker-tukeran kertas-kertas kecil ke belakang gitu ya. Itu era kita pacaran di tahun 90-an. Nah, iya, Itu. betul. Jadi nggak ada sentuhan, nggak ada apapun. Cuman kita kalau misalnya ketemu pas bareng mau kuliah nih, ketemu di jalan assalamualaikum itu berasa seneng banget. Ya, baru disapa seperti Baru itu. disapa. Luar Atau biasa. misalnya terselip ke salam, nitip salam ke Iya. temen, ya salam ya buat ini gitu. Nah itu seneng banget gitu ya. Jadi hal-hal seperti Iya, itu teh betul ya. apa? Kecil tapi bermakna, Berarti, berarti. betul. Kadang kita tukeran buku, misalkan di kampus nih, lagi kuliah, Iya. catatannya kurang, misalkan pinjem buku dong gitu. Ya di dalamnya terselip kertas kecil. Terima kasih. Nah itu seneng banget sama itu. Jadi tak ada ungkapan cinta gitu, Oh, tapi itu sangat lewat bermakna. Love actionnya lewat Iya, seperti itu ya, love gitu. language-nya ya. Iya, tapi Masya ya Allah, luar qadarullah biasa. ditakdirkan kita tidak bersama gitu. Tidak bersama, beliau nikah sama yang lain, ibu juga nikah sama gitu. Jadi tidak berjodoh, tapi tetap tersimpan di dasar hati yang paling dalam. Wow. Saling kagum sih sebenarnya mah, cuman tidak terungkap. Oh, gitu. Saya kagum terhadap beliau karena beliau satu soleh ya. Hmm. Setiap perempuan pasti menginginkan itu. Iya, Kemudian betul, Ibu. Ganteng juga, Oh, cerdas, makanya penasaran, karisma. Bu. terus Tapi Bu. itu dulu karena sekarang kan kita sudah sama-sama sepuh ya. Usia kita sudah di atas 50 tahun dan sudah punya cucu juga begitu. Tapi serasa masih baru kemarin, padahal kejadiannya sudah 3 dekade, 30 tahun yang lalu. Ibu nggak kelihatan loh. Oh, Ibu biasanya udah 54 perempuan tuh nggak loh. mau loh dibilangin usianya. Ibu Sudah kita memang sepuh. nggak kelihatan loh. Luar 54 biasa. Teh Vivi. Ibu Dokter Evi, Masya Allah, 54. luar biasa. Kirain masih 35 tahun. Enggak, kita Bu. kelahiran tahun 72. Oh, Jadi kita luar kuliah di tahun biasa. 90-an. Jadi ini ceritakan tentang tahun-tahun itu dong Iya, ya, Bu. tahun Bu era Dr. Evi, ya? 90-an. Tapi Oke. insya Allah untuk anak-anak sekarang juga ini masuk. Masih relevan. Masih pastinya relevan ya. gitu. Baik. Oke, luar Masya biasa. Allah. Menarik sekali ya sahabat Kela. Saya juga jadi ikut tersentuh begini nih, Bu. Aduh, luar biasa. Nah, kalau misalnya nih sahabat Kela penasaran bisa membeli atau mendapatkan buku karya-karya Ibu di mana, Bu? Di Gramedia sudah ada. Oke. Ya, ini sudah diterbitkan dan sebenarnya di seluruh Indonesia juga ada. Ah, Via luar online biasa. bisa. Via online. Nah, itu Bu, Iya, saya betul. kan sekarang kan itu ya, Bu ya, via Iya. online. Nah, itu Via online, via online, via baik. offline juga bisa di Gramedia atau di toko-toko buku terdekat di Bandung. Mm-mm. Nah, saya juga menyediakan di Gray Gema Oh. Komputer. Nah, itu dia ya. Ya, Mhm. untuk offline ya. Gema Komputer, Jalan Inggit Tiarasi nomor 51, Kota Bandung. Iya. Kemudian di Jalan Dewi Sartika nomor 47, Mhm. Kota Bandung. Mhm. Dan di Gema Komputer Pusat, Mhm. Jalan Kalipapo nomor 100. Mhm. Dan Jalan Astana Anyar nomor 65. Ya. Kemudian bisa Uh-uh. didapatkan juga di Solidaritas Komunitas Muslim, Solidaritas Komputer Muslim. Iya. Itu masih anak cabang dari Gema Komputer. ya. Jadi di Jalan Pajagalan nomor 31 Bandung. Jadi untuk mendapatkan buku tersebut tersedia di Gray terdekat. Oh, Ibu boleh disebutkan juga nggak berapa harganya? Harganya itu 125.000. Oh, itu affordable lah, Bu, ya. Apa? Sangat maksudnya maksudnya terjangkau ya, Bu, Terjangkau, ya. terjangkau insya Allah. Dengan harga sekian tapi ilmunya luar biasa. Iya. Dan kita bisa mengikuti cerita Kumpulan Kau Dalam Doa ini yang pastinya juga banyak orang-orang yang juga mungkin merasakan hal seperti ini ya, Bu ya. Jadinya ikut terbawa. Pernah nggak Ibu misalnya ada yang sudah membaca ini, Ibu ini mirip kisah aku, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Oh, Malah luar anak-anak biasa. sekarang yang kelahiran tahun 2007 berarti masuknya ke Gen Z ya. Iya, Ibu, kayak adik-adik ini depan katanya gitu. baru selesai 1 bab 2 bab, aku sudah nggak kuat bacanya. Kenapa sedih banget? Ini aku banget gitu. Jadi banyak yang cerita seperti itu. Padahal anak-anak sekarang yang kelahiran tahun 2007, berarti kan anak iya, remaja betul. sekarang. Sekitar Tapi ini 18 masuk tahunan ke ya. situ Nah, itu dia. gitu. Ini kan cerita murni cerita saya pribadi, tapi ternyata masuk di
anak-anak sekarang begitu. Wah, Tapi insya Allah ini aman. Iya, Ya, ya pastilah Bu, isinya religi isinya itu. apalagi disangkutkan dengan itu ya tadi ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Nah, Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu senang banget nulis itu dari dulu. Dan buku-bukunya tuh udah banyak gitu ya, karya buku. Ada hampir 20 karya 20 buah karya ya. buku ya, Bu ya. Boleh 20 diceritakan buku. enggak Ibu? Silakan. 20 buku tuh lebih ke karya ilmiah. Oke. Itu Ya. bukunya tentang kepemimpinan visioner, kemudian buku tentang dinamika pendidikan Indonesia, kemudian kompleksitas pendidikan Indonesia. Ada juga yang baru sekarang itu tentang deep learning Oh. mengenai kurikulum yang sekarang. Kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, amalan sunyi untuk mengubah nasib. Banyak sih, banyak. Kalau Iya. disebutkan tuh banyak Iya, saya banget. juga tadi ngelihat profilnya Ibu luar biasa memang ya. Jadi memang sudah banyak sekali karyanya. Tapi memang ini novelnya tadi sebelum ini ada apa Bu tadi yang Tentangmu mimpi yang tak berkesudahan. Aduh, Ini aduh. masih kelanjutan cerita ini. Oh, oke. Jadi ketika kita memeluknya dalam doa, yang kita harapkan adalah mimpi-mimpi, Iya. mimpi-mimpi pertemuan. Tapi sering datang sih. Oke. Tapi di era tahun itu gitu mimpinya. Mungkin karena kita terbawa ke sana ya gitu. Iya, Halusinasi alam ininya, Oh, imajinasinya. luar biasa. Akhirnya itu. Iya ya, jadi inilah Masih. sebuah buku karya dari Dr. Evi Fauzia Anas, sahabat Kelight, yang memang luar biasa dan nanti juga bisa Anda nikmati bukunya kalau misalnya mau beli tadi di sana ya, Iya, yang seperti di tadi Gema disampaikan Komputer. sama Ibu ya. Tapi di Gramedia juga udah ada dan Ada, buku di bookstore yang Gramedia, lainnya ya. betul. Baik, Ibu, kalau misalnya yang dibaca di beberapa jurnal penelitian bahwa Indonesia tuh katanya, nah ini bicara soal literasi, ini teh paling paling tinggi apa paling rendah gimana? Kan paling kurang bagus ya Bu ya kalau Betul. tidak salah ya literasinya. Itu gimana tuh pendapat Ibu sebagai seorang penulis buku untuk supaya nih anak-anak sekarang tuh mau lagi baca buku gitu loh Bu. Betul, kembali ke buku ya. Iya betul. Betul ya. Jadi sangat miris sih. Yang pasti Betul. sangat miris, sangat prihatin dengan kondisi sekarang di mana menurut data UNESCO ini Iya betul. bahwa 0,001 artinya 1000 berbanding 1. Jadi dari 1000 masyarakat Indonesia itu hanya satu Hanya yang satu. suka baca. Artinya Iya. kebanyakannya mayoritasnya tidak suka baca. Jadi dari 100 itu paling 15% suka baca, yang 85%-nya tidak suka baca. Jadi mereka lebih nonton atau misalkan scroll HP gitu. Nah, itu sangat miris sekali karena di dalam buku itu kita terdapat banyak ilmu karena buku itu juga gudang ilmu. Betul. Dari buku kita bisa menjelajahi dunia. Betul. Dari buku juga kita bisa melihat perjalanan orang-orang soleh pada zaman dulu. Masya Allah. Dari buku juga kita bisa tahu peristiwa-peristiwa yang ada di dunia. Jadi sebenarnya buku itu sangat urgent ya. Dan prihatin dengan anak remaja sekarang, kadang tugas segala macam lihat di scroll HP, kemudian cuma lihat di internet gitu. Padahal ini buku sangat kaya akan ilmu. Betul. Karena dalam Islam juga kan dalam Al-Quran ikro, bacalah. Betul. Karena dengan membaca itu kita akan memperoleh ilmu yang banyak. Dan di dalam Islam juga bahwa ilmu itu akan membawamu jalan ke surga. Artinya kita segala sesuatu itu mesti dengan ilmu. Ilmu didapat dari mana? Dari membaca, dari membaca buku begitu. Dan sekarang kebiasaannya yaitu kurang suka baca. Tapi ini mungkin ada beberapa faktor ya. Ketika anak tidak suka baca. Jadi orang tua nih sebagai role model di rumah, orang tua juga sebagai madrasatul ula, madrasah pertama atau pendidikan pertama di rumah itu harus menjadi role model atau teladan contoh bagi anak untuk membiasakan membaca. Kalau misalkan kita menyuruh anak baca sementara orang tua nonton, ya tidak akan sampai. Jadi harusnya ketika kita ingin anak menyukai membaca, ya orang tuanya juga harus suka membaca. Betul. Akan secara otomatis loh. Jadi kalau misalkan orang tua senang baca, anak juga bakal senang baca karena mereka melihat kebiasaan orang tua. Tapi kalau misalkan orang tuanya senangnya nonton, pasti anaknya senangnya juga menonton. Nah, itu sebenarnya mindset
yang harus dibenahi bahwa orang tuanya dulu sih yang harus benar, karena kalau misalkan di sekolah kan mereka hanya berapa jam sih, 4 sampai 5 jam. Jadi anak itu sebenarnya 20 jam itu di rumah. Jadi modelnya itu adalah tauladannya itu adalah orang tuanya di rumah. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang tua yang nanti bisa mengubah anak untuk senang membaca. Karena saya juga kenapa senang baca, karena bapak saya almarhum itu membaca kitab, membaca apa saja di sela-sela waktu senggangnya itu sampai terekam dalam memori, walaupun bapak sudah almarhum ya. Tapi itu luar biasa memanfaatkan waktu dengan membaca. Dan secara otomatis anak-anaknya juga suka baca. Kakak saya Profesor Dadan Wildan itu juga sama, beliau penulis juga. Beliau senangnya baca buku juga gitu, karena mungkin di rumah kebiasaan kita adalah membaca buku begitu. Jadi akhirnya ya tertanam di anak-anak itu suka baca. Dan kalau kita misalkan, kalau yang lain nih pergi ke mall, pergi kemana gitu, kalau kita kurang suka, sukanya pergi ke Gramedia, ke toko-toko buku. Jadi lebih menyukai itu gitu, karena sudah senang gitu. Senang karena apa? Karena biasa. Mungkin maka gini kan, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ketika tidak dikenalkan dengan buku, ya pasti tidak akan senang. Tapi kalau sudah senang, itu dimanapun, insya Allah. Misalnya ini perjalanan dari Bandung menuju Surabaya, keponakan saya, karena adik saya juga sama, suka baca buku. Kebetulan anaknya masih usia SMA, itu Umi katanya gitu. Beli buku di itu ya, di stasiun kereta. Jadi buat dibaca di kereta. Lumayan kan perjalanan dari Bandung menuju kerasa ya, Bu, menuju Surabaya itu ini baca gitu. Jadi mereka mengisi waktunya dengan membaca, dan itu suatu healing, hiburan yang sangat menyenangkan ketika kita sudah tahu gitu dalam buku itu apa gitu. Baik, dan jadi barangkali sahabat Kelight, kalau misalnya Anda mau anak-anak suka baca, ya kita sendiri dulu gitu ya Ibu. Betul. Ya. Nah kalau misalnya sekarang ini nih untuk generasi Gen Z lah Ibu, Gen Z, Ibu boleh sampaikan pesan nggak untuk anak-anak sekarang, gimana caranya supaya bisa baca? Bukan berarti nggak boleh buka HP juga ya Bu ya, tapi gimana maksudnya baca buku itu kan luas, betul, jendela dunia, kita bisa dan apa namanya, theater of mind gitu tuh dapat banget. Misalnya kita mau ke kita belum pernah ke London misalnya gitu, tapi dengan membaca buku di London tuh ada apa, kan jadi bisa. Iya, kita jadi nggak usah berangkat, bisa. Betul. Silakan Ibu, apa yang harus dilakukan oleh generasi? Sebenarnya kita mencoba untuk memotivasi mereka dengan cara ya kita memberikan judul-judul buku yang menarik. Ataupun misalkan di rumah bagi orang tua, tolong sediakan spot atau pojok baca, supaya anak tuh senang membaca, dan desain pojok baca itu dengan sesuatu hal yang menarik. Jadi maksudnya tidak dalam bentuk lemari, pajang buku, bukan seperti itu. Jadi misalnya bisa ditempel di tembok dengan apa namanya tuh desain-desain yang anak suka gitu, mau bentuknya pohon, mau bentuknya bola, mau bentuknya apa, taruh buku di situ. Dan kalau bisa misalnya di dekat bukunya itu ada taman-taman kecil, karena taman itu biasanya lebih membuat otak anak tuh fresh, jadi tidak mudah jenuh. Jadi ketika mereka membaca, mereka juga senang melihat taman di samping kita baca. Karena saya juga di rumah dulu waktu anak saya waktu usia 2 tahun, kemudian yang besar 8 tahun, diusahakan itu prioritas ya, prioritas untuk pojok baca itu harus ada di rumah. Dan di sampingnya tuh ada taman kecil, ada kolam kecil yang ada ikannya, ada tanaman hijau, dan itu membuat fresh, itu membuat otak anak tuh jadi fresh. Seperti itu. Jadi banyak sebetulnya trik untuk supaya anak senang membaca. Atau biasakan anak-anak itu dibawa ke taman baca, atau juga misalnya dibawa ke perpustakaan gitu. Jadi supaya mereka tuh lebih menyenangi. Selama ini kan orang tua, yuk kita ke mall, yuk kita ke taman bermain. Memang boleh sih, tapi coba sesekali supaya anak itu ke perpustakaan nasional gitu ya. Insya Allah nanti mereka kalau terbiasa akan menyenangi. Betul. Wah, luar biasa. Jadi seperti itu tuh sahabat Kelight. Dan nah ini nih, kita tahu bahwa Ibu Dr. Evi Fauzia Anas ini menulis, nah dalam rangka strategi Ibu nggak sih Bu untuk bangsa kita supaya ya itu anak-anak sekarang lebih senang nulis, apa memang seperti itu?
Ibu, Iya, apa namanya, tujuan Ibu tuh ke sana juga gitu, pengen mengajak, ya bangsa Indonesia tuh lebih gemar membaca, menulis dan betul apa ya, betul. apakah seperti itu Ibu? Iya, Mhm, selain itu juga kita mengabdi ya. mmm, Jadi mengabdi, bagaimana kita bisa mewariskan iya, apa yang kita bisa lakukan mhm, begitu ya mhm, dengan ilmu pengetahuan. mhm, Dan ilmu pengetahuan itu bisa dengan cara kita menulis buku ya. iya, Menulis buku kemudian bisa dibaca oleh generasi-generasi yang akan datang. betul, Dan saya juga sebenarnya ini lagi berpacu dengan waktu gitu mhm, supaya karena usia sudah uzur ya, sudah sepuh gitu. walah Bu, Jadi pengen apa ketika saya nanti di ketiadaan saya tuh ada yang bisa diwariskan ke Masya anak-anak yang memang Allah, tidak mengenal saya gitu. Tapi ini bukunya bisa dinikmati oleh mereka ataupun bisa bermanfaat bagi mereka. Apalagi misalkan kalau isinya itu bisa dilakukan oleh mereka dan nanti insya Allah menjadi amal jariah bagi iya saya betul, di Masya Allah Ibu, ketiadaan saya. Ketika saya misalkan di situ ada amalan sholat gitu ya, mengajarkan untuk sholat tahajud, saum sunnah yang ada di buku tadi, iya, anak membaca kemudian melakukan hal tersebut, insya Allah pahalanya saya dapat. Walaupun misalkan saya sudah tidak ada. Jadi saya tuh ingin bahwa nanti di ketiadaan saya ketika saya wafat itu ada yang bisa diwariskan ke anak-anak generasi berikutnya untuk kemajuan bangsa juga begitu. Masya Allah, lagi jadi terharu Ibu. Luar Insya Allah. biasa, Masya Allah. Insya Allah ya, doanya diijabah oleh Allah ya Ibu Dokter Evi ya. Amin. Baik, nah sekarang kita bicara soal, Ibu kan ini launching buku keberapa? Betul. Kedua ya. Dalam Ya, waktu dekat akan ada launching juga buku ada, yang akan. betul. Oke, silakan. Insya Allah nanti akan launching di Exhibition Nah, Bandung Indah Plaza di mhm. tanggal 25 Februari 2026. Tadinya sebetulnya maunya di tanggal 28 Februari Hmm. 2026. Tapi karena tanggal 28 Februari itu adalah hari ulang tahun saya, Wah. insya Allah itu adalah acara kita saja keluarga gitu ya Mhm. untuk tanggal 28 jadi digeser ke tanggal 25 Oh, Februari oke. 2026. Mhm. Itu nanti di Bandung Indah Plaza BIP. Hmm. Dan next nanti di tanggal bukan di minggu ketiga bulan Iya. Ramadan itu nanti saya launching juga. Mhm. Itu di Trans Studio Mall di Jalan Gatot Hmm. Subroto, insya Allah. Oh, tapi nanti mampir lagi ke sini, Bu. Insya Allah. Seneng, dengan seneng Teh Senang Bibi, ya. seneng banget. Iya, saya juga senang banget ketemu sama Ibu. Dan Alhamdulillah. itu tadi ya sahabat Kelet, perbincangan yang sangat menarik bersama dengan Ibu Dr. Evi Fauzia Anas terkait dengan Kepulauan Engkau dalam Doa. Nah, Anda tentu saja bisa ngobrol sama Ibu Evi ini lewat chat ke YouTube boleh, ke WA Kelet juga boleh di 0812031972. Ada yang ingin bertanya boleh. Tapi kita dengerin lagu dulu ya Bu ya. Boleh. Jangan kemana-mana sahabat Kelet, kami akan kembali lagi. Baik, kembali lagi di perbincangan yang pastinya menarik ya. Sudah tadi Anda dengarkan sahabat Kelai cerita yang menarik dari Ibu Dr. Evi Fauzia Anas terkait dengan cerita beliau dan juga bagaimana sebetulnya Kepulauan Engkau dalam Doa ini akhirnya lahir begitu. Dan seperti yang tadi saya sampaikan ya sahabat Kelai, Anda juga boleh bertanya di 0812 031972. Kita ke pertanyaan dari sahabat Kelai dulu ya Bu ya. Coba kita bacakan. Iya. Iya, sebentar. Oke. Kenapa tertarik nulis novel? BTW Bu, istrinya lelaki teman Ibu ini tahu nggak cerita masa lalu Ibu ini? Aduh. Jadi ini dong, apa lambe turah. Aduh, silakan Ibu. Eh, Tertarik dengan novel ya. Tadinya kan Iya, karya-karya kenapa katanya? ilmiah. Sebenarnya sebelumnya tidak nulis novel karena ada Karya masukan ilmiah ya. Coba deh menulis fiksi gitu ya. Dan saya coba gitu. Tapi sebelumnya kalau misalkan berimajinasi kan lumayan lama gitu ya. Ya sudah mending menulis apa yang telah terjadi gitu. Maksudnya pengalaman sendiri. Mengenai istri lelaki teman ini, Ibu tahu nggak Kepo, ceritanya? Ya pasti tahu karena ini kan buku sudah
Tapi banyak kan diterbitkan. itu ini ya maksudnya kisah dalam kehidupan yang telah lalu Iya, begitu yang ya. telah Jadi lalu. pembelajaran Iya. asik-asik aja sepertinya ya Ibu Anissa Iya. ini ya. Baik, jadi sudah dijawab tahu tapi nggak apa-apa gitu Tahu, ya. tahu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Yuni nih. Assalamualaikum. Boleh tanya Ibu kalau ide bukunya dari mana katanya. Oh, tadi belum ini kali ya. Mangga silakan Betul. dijawab Ibu. Ini sangat pribadi sekali ya ide bukunya, karena sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya menulis karya-karya ilmiah sesuai dengan bidang akademisi saya. Tapi ada arahan ya dari yang ada di cerita itu begitu. Coba deh menulis novel. Ya udah saya ceritakan ini. Jadi ide pertama, dan ini sebenarnya kalau dalam doa itu judulnya dari beliau juga begitu. Cuman saya narasikan itu cerita saya di masa lalu, dan kayak tentang mimpi yang tak berkesudahan, novel-novel yang sebelumnya itu juga ide cerita idenya dari beliau juga, dan saya narasikan gitu dari tulisan-tulisan yang pernah beliau kirim ke saya gitu. Akhirnya jadi tulisan ini. Jadi idenya itu dari Abah tercinta itu. Luar biasa. Yang luar biasa sampai saat ini menginspirasi, kemudian memberikan energi bagi saya, kekuatan untuk spiritual maupun intelektual saya, lebih ke idenya tuh dari Abah. Nah, begitu ya. Sudah terjawab ya Mbak Yuni. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Mas Andi Kustejo, ini judul bukunya Kupeluk Engkau Dalam Doa. Ini apakah kisah nyata atau pengalaman pribadi atau fiksi saja? Tadi sudah disampaikan sebetulnya ya. Iya. Setting ceritanya diceritakan di daerah mana sebenarnya dan tahun berapa? Tadi juga sudah disampaikan. Tapi nggak apa-apa, cerita lagi Ibu. Betul, Mangga, baik. silakan. Terima kasih. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya Pak. Ini kisah nyata, tapi ada sedikit fiksinya juga gitu ya. Dibalut fiksi juga supaya agak menarik gitu. Jadi setting cerita ini ceritanya di daerah Tasikmalaya. Itu di daerah Tasikmalaya, antara Tasikmalaya Bandung begitu ya. Karena saya orang Bandung dan beliau orang Tasik. Kebetulan saya juga kuliah di kalau dulu IKIP ya, kalau sekarang UPI. Ya, betul. dulu IKIP Bandung dan cabangnya ada di Tasikmalaya juga. Jadi saya kuliah di sana. Kuliah di Tasik. Begitu, Jadi Ibu. pertemuannya di sana gitu. Kita kebetulan satu kampus, satu kelas begitu. Dan alhamdulillah penulisannya mengalir saja, karena itu lebih banyaknya adalah cerita nyata. Oke, itu sekitar tahun berapa katanya Bu? Tahun 90-an 92, ya. 90-an. Tahun 90-an. Tahun 92 saya wisuda tahun 95. Cepat Bu. Gitu. Enggak, dari tahun 90 ke tahun 95. Oh, dari sampai 92. Ini ceritanya Oh, oke. 92. Oke, baik. Begitu ya Mas Andi ya. Oke. Oh, ini pertanyaan lagi. Berapa lama penyusunan novel ini katanya Bu? Terus kenapa pilih tema yang romantis dan pesan apa yang ingin disampaikan dalam novel ini? Waduh, pertanyaannya Betul, luar borongan biasa. ini. Luar Silakan biasa nih dijawab. Pak Sandi. Ini mengenai novel ini, sebenarnya ini kan mereview pada zaman saya tahun 90. Menulisnya ngalir saja. Ini di 3 bulan. Di Oke. penyelesaiannya 3 bulan, dan memilih tema ini karena memang sesuai. Kupeluk engkau dalam doa. Jadi ketika kita mencintai seseorang tapi tidak ditakdirkan bersama, tapi kita cukup memeluknya di dalam doa saja. Masya Jadi Allah. menyampaikan rindunya yang insya Allah sampai ke langit ya, itu dengan doa. Begitu. Jadi pesan yang ini disampaikan bahwa cinta tidak harus memiliki. Cinta kalau misalkan tidak ditakdirkan bersama, itu kita tidak harus frustasi, tetapi justru kita bertumbuh lebih baik. Baik saya sendiri, mungkin karena kalau saya bersatu dengan beliau, saya mungkin nggak saya bisa nulis buku ini, karena tidak, akhirnya saya bisa menulis banyak buku begitu. Jadi pesan yang ingin disampaikan bahwa cinta adalah doa dan doa adalah cinta, yang insya Allah doa itu membalut kita di keabadian, insya Allah. Wah, luar biasa. Pintar Ibu. Sekali lagi ya, luar biasa ini. Oke, jadi itu pesan yang ingin disampaikan ya. Ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Mbak Rika. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Vivi dan Bu Evi katanya. Kayaknya menarik bukunya pasti. Karena kejadian di masa kita muda. Jadi Betul. flashback ke masa lalu. Sukses untuk Ibu Evi. Oh, ini mah ini aja. Iya. Pernyataan aja. Betul, betul. Jadi kalau misalnya- Waalaikumsalam. Iya, mau beli bukunya
boleh disampaikan lagi Ibu, barangkali kalau misalnya mau beli buku di mana? Baik. Di Gama. Iya. Online ada, di Gramedia ada, dan di toko-toko buku terdekat lainnya juga ada. Tetapi kalau misalnya ingin di Gray, ada di Gray Gema Komputer, Jalan Inggit Ganasih nomor 51 Kota Bandung, Jalan Dewi Sartika nomor 47 Kota Bandung, atau di Gema Komputer Pusat, Jalan Kalipa Apo nomor 100 dan Jalan Astana Anyar nomor 65. Juga ada di Solidaritas Komputer Muslim, masih anak cabang dari PT Gema Komputer di Jalan Pajagalan nomor 31 Kota Bandung. Oke, baik begitu Untuk ya. offline ya. Iya, untuk offline-nya Mbak Rika tadi ya sudah disampaikan. Ke pertanyaan selanjutnya. Nah, berapa lama katanya dari Mas Ganjar ini? Berapa lama buat buku ini? Berapa kali revisi? Nah, ini menarik nih. Kenapa nggak dibuat film katanya? Apa tantangannya luar paling biasa. susah pas nulis ini? Ini kan setting 90-an gitu. Mangga Ibu dijawab. Betul. Ini tadi 3 bulan ya. Tapi kan ini kejadiannya di tahun 90-an. Artinya sudah tersimpan lama naskah ini sebenarnya, tapi baru bisa dirilis tahun ini. Berapa kali revisi? Ini 3 kali revisi. Ya karena ini kan kita menggunakan nama inisial, tidak menggunakan nama pribadi gitu. Jadi kebanyakan kadang suka salah juga. Nama aslinya yang sendiri di nama sendiri yang di ini kan. Jadi saya lebih ke untuk nama itu nama inisial yang memang nama itu bisa berlaku untuk masa lalu, masa sekarang, masanya akan datang. Jadi lebih ke namanya itu Rara dan Fatan gitu. Dan untuk nama-nama yang lainnya juga kayak istrinya atau siapa, itu saya ubah semua. Teman-teman saya juga ketua kelas waktu itu ya, waktu mahasiswa itu saya rubah semua untuk namanya inisial semua. Oke. Termasuk anak-anak juga sama. Begitu Itu. ya. Baik, sudah dijawab ya Mas Ganjar ya. Kenapa nggak dibuat film nanti insya Allah? Insya Allah katanya ada yang tertarik juga, tapi Betul. bukan di tahun ini, insya Allah tahun depan. Ini lebih ke film religi. Baik, iya kita tunggu ya Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Dina ini. Selamat siang Ibu. Oh, tadi sudah disebutkan sih ya, di mana bisa beli bukunya atau ada e-booksnya nggak katanya? Enggak Paling ya? baru dalam bentuk Dalam buku bentuk saja, novel, dalam betul. bentuk novel saja. Justru itu kan supaya membaca. Kalau e-book nanti makin ya supaya beli kan novel Supaya- gitu Mbak Dina. Dalam bentuk bukunya. Dalam bentuk novel. Mbak Tapi Dina nanti tadi insya sudah Allah dibuat. Oke, tadi sudah disampaikan sih ya dari di jalan, salah satunya Jalan Dewi Sartika Inggit ya tadi ya, Ganasih, Inggit Ganasih, nomor Ciatel itu ya, Bu, 51 daerah Ciatel, ya, daerah betul. Ciatel. Baik, begitu ya Mbak Dina. Ya, ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Ini tadi Mbak Dina, sekarang Mas Dani. Mas Dani di ujung Berung. Kebiasaan membaca anak sekarang itu sudah jauh berkurang katanya. Menurut Ibu bagaimana meningkatkan minat baca anak-anak kita? Ya, betul. Itu dirasakan oleh semua orang tua ya. Jadi Oh. ya, karena sekarang anak lebih suka gadget dibanding buku. Karena mungkin lebih menarik, lebih simpel, lebih praktis dibawa kemana-mana. Dan untuk kebiasaan anak membaca ini sebetulnya dari orang tuanya. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa orang tua yang harus menjadi role model. Bagaimana caranya supaya anak itu senang membaca, atau dibuat spot baca di rumah yang menarik Menarik ya. bagi anak. Disediakan juga buku-bukunya yang menarik minat baca anak. Dan dibiasakan juga oleh orang tuanya anak itu bawa ke tempat-tempat bacaan seperti perpustakaan atau misalkan taman-taman baca. Insya Allah nanti akan dia minat dengan sendirinya. Cuman satu, kurangi tontonan gitu. Jadi insya Allah karena dengan tontonan itu anak tuh biasanya cepet lelah. Otak dan matanya tuh cepet lelah, akhirnya kebaca buku jadi malas. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa membaca, insya Allah dia akan lahir minat baca dengan sendirinya. Betul. Jadi terutama yang memotivasi itu dari dalam dirinya dan juga dari luar dirinya. Artinya lingkungannya harus dibiasakan dengan membaca. Simpen ya handphone, yuk baca gitu. Nah, gitu Atau ya. misalkan sebelum tidur nih kalau anak kecil ya, biasakan oleh orang tuanya tuh
dikasih cerita-cerita dengan baca buku sambil meninak bobokan anak, dan itu nanti anak akan tertarik dengan sendirinya. Begitu Bapak. Baik, begitu ya Pak Dani, Mas Dani di ujung Berung. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Lisa. Selamat siang Ibu, maaf kalau disarikan bercerita tentang apa ya Bu buku ini, apakah ada e-booknya? Oke, kalau intisarinya katanya cerita tentang apa? Intisarinya itu tentang makna cinta ya, makna cinta yang memang tidak ditakdirkan untuk bersama, tapi kita satu bahwa jangan frustasi dengan hal tersebut. Ketika kita tidak bersama, mungkin itu takdir Allah itu yang terbaik bagi kita. Jadi maknanya ke situ, bahwa kita bisa cukup mendoakan saja, dan itu sebenarnya lebih indah dan tumbuh lebih baik, baik bagi kita sendiri maupun bagi teman kita gitu yang ada di cerita itu. Gitu. Itu kan mengenai Rara dan Fatan gitu ya. Tapi untuk lebih penasarannya lebih baik dibaca aja dulunya bukunya. Tadi sudah disampaikan ya belinya di mana. Ada e-booknya nanti menyusul ya Bu ya. Insya Allah ada ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih ada waktu. Iya. Assalamualaikum Ibu Dokter, mohon maaf mau bertanya apakah buku yang dibuat hanya untuk kalangan dewasa atau dapat dibaca oleh anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku Kepeluk Engkau Dalam Doa, ini bisa oleh semua kalangan. Artinya anak-anak bisa, remaja, dewasa, itu bisa. Karena ini aman dan isinya itu tentang dakwah, tentang kutipan-kutipan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, kemudian juga hadis, itu yang bisa memotivasi anak. Insya Allah ini aman dibaca oleh semua kalangan. Bahkan jadi pembelajaran juga jadi ya pembelajaran Bu, ya? juga. Baik, iya. Begitu ya Ibu Linda Malia Lestari. Terima kasih. Lebih ke dakwah gitu. Lebih ke dakwah ya, baik. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, nah ini yang lagi viral nih Bu, harus viral katanya kayak broken string. Iya itu Mbak, beda lagi ceritanya Mbak Syefa. Beda cerita. Iya, iya itu ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, ada aja nih Mbak Syefa. Ini Mas Andi, menyambung selain difilmkan sinetron kan? Kalau bisa sandiwara radio katanya Bu. Boleh. Iya, aduh kayak zaman 90-an bener Bu sandiwara radio. Betul. Lebih menarik gitu. Itu pertama kalinya di Radio Kelight. Aduh. Iya baik, nanti dibilang sama bos Kelight. Iya Ibu katanya itu menarik. Yang pasti mah difilmkan mah insya Allah ya. Insya Allah ya. Sudah ada yang ini yang sudah ada pastilah ya, Bu, sudah ada yang berminat. Ke pertanyaan selanjutnya. Iya, ini Ibu Erni. Sore Ibu, ada tipsnya nggak supaya anak hobi baca? Tadi sudah disampaikan sebenarnya. Soalnya sekarang tuh banyak kecanduan gadget. Ibunya jangan main gadget ya. Iya. Nah itu. Kayaknya gitu ya Bu. Orang tuanya yang harus menjadi role model bahwa memberikan contoh kepada anak, biasakan orang tuanya suka membaca. Betul. Insya Allah anak secara otomatis. Kalau ibunya, bapaknya di rumah, kakak-kakaknya main gadget, ya otomatis anak-anaknya juga main gadget gitu. Jadi yang pertama itu adalah berikan teladan, berikan contoh untuk orang tuanya bahwa kebiasaan-kebiasaan membaca itu akan sangat berpengaruh terhadap kebiasaan anak juga. Gitu. Sekarang kan lihat kebanyakan orang tua main gadget, di mana-mana main gadget, tidak ngobrol, tidak apa-apa gitu. Iya. Jauh dari buku. Nah, nanti biasakan anak untuk ada contoh dari orang tuanya, biasakan untuk membaca buku. Insya Allah anaknya juga akan seperti itu, akan otomatis biasanya. Oke, baik. Begitu ya Mbak Erni, pertanyaan selanjutnya. Oke, Mas Alvan ini. Ibu apa juga buat cerita untuk anak katanya. Kalau ada bisa didapatkan di mana? Insya Allah katanya untuk anak. Iya, Insya Allah ingin ada cerita untuk anak, tapi untuk saat ini belum. Tapi sudah ada pemikiran ke sana. Mau cerita buat anak. Cerita yang menarik buat anak-anak. Insya Allah. Oke, baik Mas Alvan, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Siska, apakah ada rencana dibuat filmnya seperti Layangan Putus? Biasanya kalau kisah nyata suka viral karena banyak yang merasakan hal yang sama. Iya, kalau kisah nyata mah suka viral katanya Bu. Iya, banyak yang merasakan hal yang sama. Gimana Mbak? Pertanyaan dari Mbak Siska, ada rencana buat film? Memang sudah ada ya? Sudah ada. Sudah disampaikan. Sudah ada, sudah disampaikan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Iya.
Oh, boleh disebutkan nggak Bu untuk harga bukunya berapa katanya dari ini SDN Manggung Manggung 3. Iya, silakan. tempat saya bekerja. Ya, untuk harga bukunya itu di Rp125.000 saja. Affordable Insya lah. Allah inilah Ini iya bisa betul. untuk semua kalangan bisa. Betul, betul. Iya. Pertanyaannya masih ada? Baik, kita ke pertanyaan lagi kah? Nah, ini dari Ibu Neng Asep. Selamat siang Ibu Dokter, apakah ada buku novel selain judul ini? Nah, tadi sudah disampaikan sih, maka Ibu silakan. Baik, ada yang tadi tentangmu mimpi yang tak berkesudahan, kemudian judulnya Menikah Tanpa Rasa. Dan untuk novel yang tentangmu mimpi yang tak berkesudahan juga itu ada 3. Karena kalau mimpi itu kan luas ya. Mimpi apa. Oh, Jadi gitu dibuat ya? tiga buku. 3 buku. Tapi semacam- judulnya masih tetap sama. Oh, kayak Tentangmu trilogi mimpi gitu ya, Bu, ya? Tentangmu mimpi yang tak berkesudahan. Kemudian Kupeluk Engkau Dalam Doa, ini judul buku ini, dan Menikah Tanpa Rasa. Baik. Jadi begitu ya untuk Neng Asep. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Nah, ini dari Mas Andri. Saya sedang belajar menulis, Bu. Pengalaman dulu ketika sekolah. Saya menuliskan kisah-kisah nyata di FB. Andri semacam cerpen. Apakah baiknya cerpen atau langsung menulis novel yang panjang kalau mau belajar nulis katanya? Ya, silakan dari Mas Andri. Iya, sebetulnya kalau mau menulis sih sedikit-sedikit ya cerpen dulu boleh, bisa gitu ya. Karena kalau Ibu kenapa langsung ke novel? Karena itu ceritanya memang sudah lama dan naskahnya memang sudah ada, ya tinggal dibukukan saja begitu. Artinya kalau pengalaman pribadi kan naskahnya ada di diri kita sendiri Masya gitu. Allah. Jadi tinggal ngalir menulisnya gitu ya. Tapi kalau yang untuk pemula ya lebih baik dari cerpen dulu. Nanti lanjut ke menulis novel. Karena kan kalau novel itu saya juga yang tentangmu mimpi yang tak berkesudahan itu sekitar 300 halaman. Yang ini 250-an. 250 halaman. Jadi banyak. Kalau cerpen kan bisa sedikit ya gitu, lebih ini. Baik, mudah. begitu Mas Andri. Oke, iya ini rupanya pertanyaan terakhir sahabat Kelight karena sudah sudah waktunya sudah habis. Ibu, ini kan ada 3 giveaway, Ibu mau pilih langsung dari 3 pertanyaan. Tadi sudah saya catat sih ada beberapa yang menarik gitu pertanyaannya. Ibu nggak silahkan mau ini? Ibu, nama-namanya? Iya. Ini untuk Bapak ya? Iya, tadi Bapak Sandi. Iya. Yang pertama, kemudian Ibu Rika, Ibu Erni. Oke, itu tadi ya. Mudah-mudahan Jadi Mas bermanfaat. Sandi, Mbak Rika dan Mbak Erni itu untuk mendapatkan, Anda berhak mendapatkan 3 giveaway ini. Luar biasa loh. Iya, nanti dapat tanda tangan Ibu ya, Bu ya. Iya, boleh. Spesial nih untuk sahabat Kelight. Baik, tidak terasa ya perbincangannya sudah sampai di akhir. Ibu ada yang mau disampaikan untuk sahabat Kelight terkait dengan Kupeluk Engkau Dalam Doa dari Ibu Dr. Evi Fauziah Anas. Silahkan. Baik. Dari judul ini, Kupeluk Engkau Dalam Doa, dari buku saya ini, harapan saya semoga bisa mendapatkan makna, hikmah maupun manfaat dari cerita ini, dan mudah-mudahan cerita ini bisa dinikmati oleh seluruh pembaca dan bisa mengikuti apa yang ada di dalam buku Kupeluk Engkau Dalam Doa itu. Amin. Memberikan kemanfaatan yang besar untuk dunia dan akhirat. Masya Karena di Allah. dalamnya berisinya dakwah ya gitu. Luar biasa. Amin. Terima kasih Ibu. Amin, sama-sama. Sukses ya Bu ya. Amin. Sehat-sehat selalu, Sama-sama. bahagia selalu. Dan ditunggu nanti untuk launchingnya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Amin. Baik, demikian. Insyaallah. Iya, amin. Demikian tadi sahabat Kelight perbincangan yang sangat menarik terkait dengan launching novel Kupeluk Engkau Dalam Doa, buah karya dari Ibu Dr. Evi Fauziah Anas. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. K-Light FM, Bandung's inspiring sound. K-Light FM.